Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Ariska Siregar dengan NIM 0704211001. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Mikologi, Ibu Rizky Amelia Nasution MSI. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan jurnal review saya dengan judul Uji Efektivitas Ekoenzim dalam Menghambat Pertumbuhan Jamur Culfularia sp yang diisolasi dari kulit anjing secara in vitro. Adapun abstrak dalam penelitian ini, anjing sangat rentan terinfeksi oleh jamur. Jamur yang sering menginfeksi anjing adalah Culfularia sp. Obat herbal yang dipercaya sebagai anti jamur adalah ekoenzim. Ekoenzim dalam penelitian ini terbuat dari kulit buah pepaya, sirsak, daun mimba, dan serai wangi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas ekoenzim terhadap pertumbuhan jamur Culfularia sp. Dengan menggunakan metode kuantitatif dengan modifikasi difusi lempeng agar, dengan teknik lubang sumuran, dengan menggunakan rancangan acak lengkap dengan 6 perlakuan, yaitu ekoenzim konsentrasi 5%, 10%, 15%, dan 100%. Kontrol positif dengan intraconazole dan kontrol negatif dengan aquades. Hasil dari penelitian ini menunjukkan zona hampat pada konsentrasi ekoenzim 5%, 10%, 15%, dan 100% secara berurut-urut, yaitu 3,5 mm, 4,82 mm, 6,2 mm, dan 8,8 mm. Pendahuluan pada penelitian ini yaitu salah satu jamur yang sering menginfeksi anjing adalah Culfularia, yang dimana jamur ini bergenus Plosporaren monophyletic yang berpigmen gelap yang bersifat pitopatogen dan zoopatogen. Culfularia menghasilkan beberapa macam mikotoksin seperti culfularin, berevilidin, dan recinin yang sitotoksin dan mempunyai aktivitas anti jamur. Infeksi yang disebabkan oleh Culfularia disebut dengan culfulariosis. Penyakit yang dapat disebabkan oleh Culfularia adalah infeksi mata, infeksi saluran pernapasan, infeksi kulit dan kuku, infeksi dialisis peritoneal, dan infeksi saluran kemih. Infeksi Culfularia pada hewan yang telah dilaporkan seperti Mycetocoma, Maduramycotic, Pneumococcosis, Aculoomycosis, dan Eumycetoma. Isolat Culfularia telah resisten terhadap fluconazole dan 5-fluorocytosin. Namun, pekat terhadap amoterisin B, intraconazole, pasaconazole, voriconazole, caspofungin, micofungin, micoconazole, ketoconazole, nystatin, dan anidulafungin, di mana setiap anti jamur memiliki efek samping bagi hati, sistem pencernaan, dan juga warna rambut. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan obat anti jamur baru yang memiliki efektivitas tinggi, efek samping minimal, dan murah. Obat herbal dapat dijadikan alternatif dalam pengobatan jamur. Salah satu obat herbal yang belum diketahui aktivitas anti jamurnya terhadap Culfularia sp adalah ekoenzim. Ekoenzim yang digunakan dalam penelitian ini terbuat dari kulit buah pepaya, sirsak, daun mimba, dan serai wangi. Adapun metode penelitian dalam jurnal ini yaitu dengan menggunakan rancangan acak lengkap dengan 6 perlakuan, yaitu ekoenzim konsentrasi 5%, 10%, 15%, dan 100%. Larutan intraconazole sebagai kontrol positif dan aquades sebagai kontrol negatif, yang dimana setiap perlakuan mendapatkan 4 kali pengulangan. Sampel yang diambil menggunakan sikat gigi dan digosokkan secara perlahan pada area kulit yang terlebih dahulu diperiksa secara mikroskopik yang teridentifikasi jamur Culfularia sp. Sikat digosokkan beberapa kali pada area kulit anjing, kemudian dioleskan pada media sorbot dextrose agar jamur akan tumbuh selama 4 hari. Ekoenzim yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kulit buah pepaya, sirsak, daun mimba, dan serai wangi. Adapun cara pembuatannya yaitu dengan perbandingan air dengan banding sampah organik dan molase, yaitu 10:3:1 yang dicampurkan ke dalam
wadah yang ditutup selama 3 bulan. Pada 1 bulan pertama, wadah dibuka di setiap hari untuk mengeluarkan gas. Konsentrasi ekoenzim yang dibuat masing-masing tiap pengenceran sebanyak 10 mili, yaitu ekoenzim 0,5 sebagai 5% dilarutkan dengan 9,5 aquades. Ekoenzim 1 mili yaitu 10% dilarutkan dengan 9 mili aquades, dan ekoenzim 1,5 mili yaitu 15% dilarutkan dengan 8,5 aquades, dan ekoenzim 100% tanpa pengenceran. Baiklah, selanjutnya yaitu gambar 1 merupakan lesi kulit yang teridentifikasi jamur Coolvularia sp. Gambar kedua yaitu makroskopis jamur Coolvularia pada media SDA. Gambar ketiga yaitu mikroskopis morfologi dari jamur Coolvularia sp, yang dimana konidianya yang merupakan gambar pada tanda panah, sedangkan benang-benang halus itu merupakan hifanya. Dan ini menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan pH formula ekoenzim dengan konsentrasi 5%, 10%, 15%, 100%, dan kontrol negatif memberikan hasil yang berbeda. Semakin pekat ekoenzim maka semakin asam, dan kontrol negatif memiliki pH yang netral. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ekoenzim dapat menghambat pertumbuhan Coolvularia sp pada semua konsentrasi. Hasil pengukuran zona hambat dari ekoenzim 5%, 10%, 15%, dan 100% dapat menghambat pertumbuhan jamur Coolvularia sp secara berturut-turut 3,50 mm, 4,82 mm, 6,2 mm, dan 8,85 mm. Pengukuran rata-rata zona hambat menunjukkan hasil sebagai berikut, bahwasanya ekoenzim konsentrasi 5% dan 10% memiliki daya hambat yang tidak berbeda nyata. Ekoenzim konsentrasi 10% dan 15% juga memiliki daya hambat yang tidak berbeda nyata. Konsentrasi 100% memiliki daya hambat yang tidak berbeda nyata dengan kontrol positif. Kontrol negatif memiliki daya hambat yang berbeda nyata dengan semua konsentrasi ekoenzim dan juga kontrol positif. Maka, fermentasi ekoenzim berhasil jika terbentuk larutan ekoenzim dengan pH di bawah 4. Spesies jamur Coolvularia tumbuh optimum pada pH 5-6. Hasil pengujian pH kontrol negatif didapatkan 6,9 yaitu netral, dan uji hambatan menunjukkan tidak adanya zona hambat terhadap jamur Coolvularia sp. Sedangkan ekoenzim 5%, 10%, 15%, dan 100% memiliki pH berturut-turut 2,7, 2,5, 2,5, dan 2,3. Yang teruji mampu menghambat pertumbuhan Coolvularia sp dengan terbentuknya zona hambat yang memiliki rata 3,50, 4,82, dan 6,2 dan 8,85 mm. Ekoenzim pada penelitian ini mampu menghambat pertumbuhan jamur karena bahan yang digunakan untuk membuat ekoenzim terdiri dari zat anti jamur dan penurun pH, sehingga pertumbuhan jamur Coolvularia yang rentang pH-nya tumbuh yaitu 4-10, yang dimana dapat terhambat. Anti jamur sebagai kontrol positif adalah intraconazole yang terbukti efektif untuk mengobati infeksi kulit akibat jamur Coolvularia. Intraconazole bekerja dengan menghambat biosintesis ergosterol jamur melalui pengikatan obat dan pengaruhnya terhadap fungsi kelompok heme pada sitokrom P4 550 oksidase. Penghambatan ergosterol menimbulkan gangguan pada struktur dan fungsi selaput jamur. Maka, dapat disimpulkan bahwa ekoenzim 5%, 10%, 15%, dan 100% teruji mampu menghambat pertumbuhan Coolvularia sp dengan terbentuknya zona hambat yang memiliki rata berurutan, yaitu 3,50 mm, 4,82 mm, 6,02 mm, dan 8,85 mm. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.